Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan anehnya ketika jam 10 malam, itu si Suci ini mendengar suara pintu rumahnya itu diketuk oleh seseorang, pintu bagian depannya. Ketika si Suci membukakan pintu, yang ada di depannya pada saat itu berdiri di depan pintu adalah sosok seorang perempuan setengah baya, yang mungkin usianya sekitar 50 tahunan ke atas lah. Tapi yang sedikit aneh menurut Suci adalah penampilan dari ibu setengah baya tersebut, yang berpenampilan seperti kebaya-kebaya Jawa gitu. Jadi dia kayak pakai kebaya Jawa, pakai apa tuh, kebaya lurik ya namanya, yang kalau garis-garis coklat gitu. Nah, di bawahnya pakai kain. Kemudian rambutnya itu disanggul, sanggulnya itu ala-ala sanggul Solo. Dan ketika si Ibu Rawani ini sudah keluar dari dalam halaman rumahnya si Suci kan, pergilah mereka nih. Si Ibu Rawani ditemani sama 4 pria tadi yang berjalan di belakang Ibu Rawani. Jadi jalan aja gitu melipir pergi. Jadi ketika dia menutup pintu, besek tadi, si berkat yang dia ambil tadi, itu dia geletakkan dulu lah di atas meja yang ada di ruang depan. Jadi belum diapa-apain nih sama dia. Dan waktu si Suci ini balik lagi ke kamar, dia mau balik lagi tidur kan, dia masih ngelihat anaknya tidur sambil tengkurap gitu di tengah-tengah kan. Jadi kan dia memastikan bahwa, oh iya si Laras ada, dia masih tidur malam itu. Dan setelah malam tersebut berlalu, kita masih ingat, anggap saja malam itu terjadi di hari Rabu. Jadi besoknya hari Kamis gitu ya. Nah, di Kamis paginya, si Suci ini kesiangan bangun. Dia kan biasanya bangun jam 5 sholat subuh gitu ya. Nah, hari itu dia kesiangan nih bangunnya. Dia bangun sekitar jam 6 lewat sedikit. Dan karena dia ngerasa kesiangan kan, belum sholat subuh, dia buru-buru lah, tanpa mengecek keadaan sekeliling dia di kamar waktu itu. Jadi dia langsung bangun, langsung ke kamar mandi, wudhu, sholat subuh segala macam. Dan memang kalau kata si Suci, si Yusuf ini kebiasaannya memang dia setelah sholat subuh gitu ya, keadaan masih remang-remang gitu kan, belum terlalu terang, matahari belum keluar, si Yusuf ini pasti sudah pergi ke pabrik, karena memang tugasnya waktu itu kan yang membuka tutup pabrik gitu kan. Jadi sebelum buru-buru karyawan datang, si Yusuf ini harus sudah udah standby gitu di pabrik untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum pabrik ini mulai beroperasi gitu. Nah, waktu itu ketika si Suci ini sholat, dia buru-buru kan karena kesiangan. Ketika sholat dia selesai, dia baru ingat, kok tadi pas saya bangun kayak nggak ngelihat Laras ya di sebelah. Perasaan saya Laras semalam tidur di tengah-tengah kan, di sebelahnya si Suci. Cuman pas tadi bangun kok saya kayak nggak ngelihat si Laras gitu. Nah, karena ngerasa penasaran kan, ngerasa khawatir juga karena nggak ngelihat anaknya, si Suci ini cepet-cepet lah dia ngelepasin mukenahnya kan. Dia balik lagi ke kamar dan benar si Laras udah nggak ada lagi di kasurnya. Jadi pada saat itu yang tersisa di atas kasur itu cuman ada selimut yang bekas dipakai si Laras tadi malam. Jadi panik lah kan si Suci, ini anak saya kemana kok bisa hilang. Jadi dia ini kepikirannya gini loh, tadi malam ketika dia menerima tamu, si Ibu Rawani tadi yang ngasih berkat, dia ini cuma sekedar nutup pintu doang, dia lupa ngunci si pintu. Jadi dia kepikirannya waktu itu kayaknya karena sudah sering kebiasaan bangun pas subuh gitu kan, yang namanya anak kecil kan ada memori mengingatnya gitu ya. Jadi dia kebangun pas subuh juga, pas ngeliat si Suci ini belum bangun. Mungkin si Laras ini, ya namanya anak kecil ya, penasaran main kemana-mana, pas ngeliat pintu nggak dikunci gitu kan. Mungkin dia ngebuka pintu tersebut, main keluar aja gitu, main nggak tahu kemana. Dan waktu itu yang membuat si Suci khawatir kan, itu kan di tengah hutan. Itu tengah hutan, literally nggak ada tetangga dan masih banyak hewan liar gitu. Anak 3 tahun hilang, itu mau kemana di dalam hutan? Dan setelah sekitar mencari sendiri ya, sekitar sejam 2 jam, si Laras ini nggak cerita dulu nih ke suaminya. Maksudnya dia berusaha untuk mencari keberadaan Laras dulu nih sendirian. Dia lari ke sana ke sini berusaha untuk nyari gitu kan. Tapi dia sama sekali nggak ngelihat keberadaan si Laras, anaknya di mana gitu. Sendalnya pun bahkan masih ada di depan rumah gitu. Jadi sekalipun misalkan si Laras pun kabur, misalkan dia main nggak tahu kemana, itu pasti udah nggak pakai sendal tuh, karena sendalnya ada di depan rumah.
Dan ketika mungkin sekitar sejam 2 jam si Suci ini mencari gitu nggak ketemu, akhirnya si Suci ini lari lah dia ke pabrik tempat si Yusuf ini bekerja. Dia cerita, tolong si Laras hilang gitu, nggak ada di rumah, tadi pagi pas saya sholat subuh udah nggak ada di kasur gitu kan. Dan heboh lah akhirnya di sana, panik kan, itu untuk pertama kalinya ada anak kecil hilang kalau kata si Suci di tempat tersebut. Dan akhirnya pabrik hari itu berhenti beroperasi. Kebetulan Harry lagi ada di pabrik tersebut ya, kakak iparnya si Suci. Jadi waktu itu dikerahkanlah semua karyawan itu berusaha untuk mencari nih kemana si Laras ini berada, kemana dia pergi. Jadi waktu itu ada yang ditugasin untuk cari ke arah utara lah, ke arah barat, ke segala macam lah. Mereka kan sudah lumayan hafal ya daerah tersebut. Dan ketika semua orang berusaha untuk membantu mencari keberadaan si Laras, si Suci ini bilang dia cuma bisa nangis di depan rumah gitu ya. Dia kayak nyesel, ya Allah kenapa saya bisa seceroboh ini gitu, nggak ngunci lagi pintu padahal saya punya anak kecil gitu. Dan waktu itu mungkin karena si Yusuf ini ngelihat istrinya nangis terus-terusan kan, nggak berhenti-berhenti. Yusuf ini berusaha sebenarnya menenangkan si Suci. Maksudnya ya udah nggak usah nangis, menangis juga nggak akan ngerubah kondisi gitu kan. Udah kita sama-sama cari, kita tenang gitu. Sambil si Yusuf ini berusaha untuk menggali informasi dari istrinya. Maksudnya dia nanya, apa sih yang bisa menyebabkan kamu kok bisa sampai lupa ngunci pintu gitu, karena biasanya si Suci ini nggak pernah sampai seceroboh itu gitu kan. Akhirnya ceritalah si Suci ini, iya tadi malam itu sebenarnya sudah dikunci pintunya, cuma kemudian jam 10 malam itu ada tamu datang ngetok-ngetok pintu, namanya Ibu Rawani. Kemudian beliau memberikan saya berkat, ini berkatnya tuh masih ada di atas meja. Tapi kemudian ketika si Suci ini menunjukkan ini berkatnya gitu, dia ini ngelihat kotak berkatnya itu udah dibuka, jadi isi makanan yang ada di dalam berkatnya itu udah nggak utuh lagi, udah ada beberapa yang dimakan gitu. Dan waktu itu si Suci ini baru sadar, dan dia nanya kan ke suaminya, ke si Yusuf, kamu yang makan isi berkatnya? Dan waktu itu kalau kata si Suci sebelum ngejawab, si Yusuf ini mukanya kayak langsung kaget gitu, kayak langsung shock gitu, meskipun dia nggak menjelaskan apa-apa. Dia cuma jawab, iya saya yang makan. Dan ketika si Yusuf ini kemudian menjawab bahwa iya benar, dia adalah orang yang tadi pagi sebelum berangkat kerja yang membuka besek tersebut, kemudian memakan beberapa isi di dalam besek itu ya, jadi ada kayak kue-kue basahnya gitu. Yusuf mengakui bahwa dia yang memakan. Tapi memang si Yusuf pada saat itu katanya dia nggak tahu ya kalau misalkan besek tersebut itu dia dapatkan dari sosok yang mengaku bernama Ibu Rawani. Jadi dia ngiranya itu istrinya lah yang beli, nggak tahu mungkin beli di warung atau beli di pasar gitu kan. Nah, ketika si Yusuf ini sudah mengakui hal tersebut, anehnya si Yusuf ini kemudian bertanya kepada istrinya, Ibu Rawani yang kamu temui itu ngomong nggak dia tinggal di mana? Dan waktu itu si Suci bilang, iya dia bilang dia tinggal di desa sebelah. Jadi semalam dia itu lagi ngadain hajatan, lagi ngadain kenduri, dan dia datang buat ngasih berkat ini buat kita. Dan waktu mendengar penjelasan si Suci, si Yusuf ini nggak ngomong apa-apa nih, dia langsung pergi buat nemuin kakaknya di pabrik waktu itu. Jadi kan memang si Harry kebetulan lagi ada di pabrik dan memang lagi berusaha ngebantuin nyariin keponakannya hilang si Laras itu kan. Nah si Yusuf ini lari, dia cepet-cepet gitu berjalan menemui si Harry, dan dari kejauhan si Suci ini cuma ngelihat bahwa si suaminya ini kayak ngobrol sesuatu yang sangat serius sama si Harry ini. Jadi mukanya tuh kayak sama-sama tegang gitu. Dan pada saat itu ketika si Yusuf dan si Harry ini lagi bicara, beberapa karyawan buruh yang bekerja dengan si Harry di pabrik tersebut ya, itu kayak ngumpul gitu, kayak ngeriung di antara mereka berdua. Jadi kayak sama-sama saling kayak sama-sama saling nimpalin gitu pembicaraan yang waktu itu terjadi antara si Yusuf dan Harry. Dan memang waktu itu si Suci ini bingung, maksudnya Yusuf kan nggak ngomong apa-apa ya, nggak cerita apa-apa ke si Suci ada apa sebenarnya, apa yang membuat si Yusuf ini kemudian sangat khawatir dan mukanya begitu tegang ketika bicara dengan si Harry. Dan ketika pembicaraan yang terjadi antara Yusuf dan juga si Harry ini sudah selesai ya, jadi mereka berdua ini pergi ke dua arah yang berbeda. Meskipun dua-duanya sama-sama kelihatan tegang ya, jadi si Harry ini agak setengah berlari dia kembali ke pabriknya, dan juga si Yusuf ini kembali menemui istrinya waktu itu masih nangis-nangis kan di rumah. Dan karena memang si Suci ini merasa dia berhak untuk tahu apa yang terjadi karena itu memang berkaitan langsung dengan anaknya kan. Akhirnya si Suci ini bertanyalah kepada si suaminya,
kenapa, ada apa-apa yang kamu bicarakan dengan Harry, saya pengen tahu. Jadi waktu itu dengan sederhana sebenarnya ya, si Yusuf ini hanya bilang bahwa di sini gak ada yang namanya Ibu Rawani, di sini gak ada desa sebelah, karena di sini cuma ada satu desa, ya desa M ini yang kita tinggali. Jadi mereka itu nggak ada. Dan ketika si Yusuf bicara seperti itu, meskipun tidak menjelaskan secara panjang lebar gitu ya, apa maksud dari perkataannya, ya si Suci ini akhirnya dia ngerti nih. Oke, berarti yang semalam saya temui yang nganterin berkat itu bukan manusia. Dan desa sebelah yang katanya lokasi di mana hajatan tersebut dilakukan, itu sebenarnya nggak pernah ada. Sekalipun ada, itu tidak terjadi di dimensi kita, tempat di mana manusia tinggal. Lalu apa yang Suci dan Yusuf lakukan setelah itu? Jadi si Yusuf ini mungkin bisa mengerti ya gimana perasaan khawatir dan cemasnya si Suci kan, yang kehilangan anak. Dia juga ngerasa bersalah kan, karena dia ngerasa ceroboh. Jadi kalau menurut Suci waktu itu si Harry itu pergi lagi ke arah pabriknya itu ternyata karena dia ingin menghubungi bapak mertuanya si Suci. Jadi kita sebut saja bapak mertuanya Suci itu namanya Pak Aji ya. Jadi Pak Aji ini adalah ayahnya dari si Yusuf dan juga si Harry. Dan memang waktu itu tahun 93 loh, ibaratnya handphone juga meskipun ada kayaknya cuman orang-orang tertentu doang yang punya gitu kan. Dan kalau di dalam hutan juga nggak ada sinyalnya. Jadi kalau menurut si Suci, untuk menghubungi orang luar pada saat itu memang biasanya orang-orang pabrik akan menggunakan kayak semacam sinyal radio gitu loh. Jadi kayak HT tapi yang ada kabelnya gitu. Jadi dia masih menggunakan pemancar radio untuk menangkap sinyal agar bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di kota gitu. Dan waktu itu si Harry menghubungi Pak Aji untuk datang ke tempat mereka dan menceritakan bahwa pada saat itu Laras hilang. Dan kenapa pada saat itu Harry memutuskan untuk meminta ayahnya pada saat itu untuk datang ke sana, untuk turun langsung mencari di mana keberadaan si Laras, karena memang Yusuf dan Harry ini berpikir bahwasanya apa yang terjadi pada Laras pada saat itu bukan lagi hal yang normal ya. Terlebih ketika mereka semua menyadari bahwasanya Ibu Rawani ini sepertinya tidak datang dari dimensi manusia, dan hilangnya Laras ini sepertinya berhubungan dengan kedatangan beliau tadi malam ketika beliau memberikan berkat yang katanya dari hajatan yang dia adakan di desa sebelah yang tidak pernah ada. Jadi ketika si Yusuf dan si Harry berpikir semua itu ada kaitannya, pada akhirnya mereka meminta ayah mereka yaitu Pak Aji untuk datang, karena mereka menilai pada saat itu ayah mereka cukup memiliki kemampuan yang bisa membantu mereka pada saat itu menemukan Laras. Kira-kira 4 jam lah kalau menurut si Suci dari jarak ketika si Harry meminta ayahnya ini datang gitu ya ke tempat mereka. Akhirnya 4 jam kemudian Pak Aji ini sampailah ke dalam hutan tersebut, ke desa tersebut, dan menemui Suci dan juga Yusuf. Mereka menceritakan semuanya kepada Pak Aji, kan begini tentang kejadian si Laras, kemudian kejadian yang malam menimpa mereka juga, mengenai kehadiran ibu yang mengaku bernama Ibu Rawani dan segala macamnya. Dan waktu itu Pak Aji cuma bilang bahwasanya, ya sudah, kita akan mencari Laras. Mudah-mudahan kalau misalkan dalam 24 jam Laras bisa ditemukan, insya Allah Laras nggak akan kenapa-napa kok, tenang aja gitu. Jadi kalau menurut si Suci memang Pak Aji pada saat itu sangat optimis bahwa dia bisa menemukan Laras ya. Karena memang Pak Aji ini berniat, bermaksud untuk meminta bantuan dari Datuk Lingguan yang waktu itu memang sudah sempat memunculkan diri kan di hadapannya si Suci dan juga Laras, waktu itu memberikan sinyal bahwa si Laras ini sedang dalam bahaya gitu kan. Jadi memang Pak Aji ini berniat untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Datuk Lingguan inilah untuk bisa membantu mencari keberadaan si Laras ini, nyasarnya kemana gitu kan. Karena memang kalau menurut si Yusuf pada saat itu orang yang bisa memanggil Datuk Lingguan secara langsung itu ya baru bapaknya mereka gitu. Jadi si Pak Aji ini yang bisa melakukan hal tersebut. Dan sebelum melakukan ritual pemanggilan dari Datuk Lingguan, jadi Pak Aji ini duduk sebentar ya di dalam rumahnya si Laras sambil lebih mencermati cerita yang dijabarkan oleh anak dan menantunya waktu itu. Dan ketika mendengarkan cerita yang diutarakan oleh si Yusuf dan juga si Suci kan, si Pak Aji ini sambil ngelihat ke arah 2 besek yang masih ada di atas meja. Jadi kan ditanya nih sama Pak Aji, ini apa?
Dan waktu itu dijelaskan lah oleh si Suci, iya ini saya dapatkan semalam ada tamu namanya Ibu Rawani. Dia bilang sedang mengadakan acara di desa sebelah gitu kan, dan ini sebagai berkatnya gitu. Kemudian ditanya sama Pak Haji, ini isinya siapa yang makan? Kemudian dijawablah sama si Yusuf, saya Pak yang makan, karena saya nggak tahu sebelumnya kalau misalkan besek ini ada macem-macemnya, kata si Yusuf kan. Jadi waktu itu si Pak Haji ini cuma menghela napas aja, kayak menyesali apa yang terjadi gitu ya. Kemudian dia menyandar duduknya gini. Jadi Pak Haji ini saat itu bercerita ya, yang menurut dia menjadi kemungkinan yang memang terjadi pada diri Laras waktu itu. Jadi menurut Pak Haji, Ibu Rawani yang malam itu datang untuk memberikan berkat kepada si Suci yang mengaku dia sedang mengadakan hajatan gitu ya di desa sebelah, itu memang bukan berasal dari dimensi manusia. Jadi katakanlah dia adalah jin yang menjinis gitu, dan mungkin memang sudah lama sebenarnya dia mengincar si Laras, karena memang si Laras ini ia memiliki sesuatu yang memang disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu, dan kebetulan memang malam itulah si Laras ini sudah ditandai untuk diambil. Jadi ketika kemudian Ibu Rawani tersebut datang sambil memberikan berkat, itu dianggap sebagai sebuah mahar untuk dijadikan pertukaran antara si Ibu Rawani dengan orang tuanya si Laras. Itu yang dianggap oleh makhluk bangsa sananya. Dan ketika kemudian si Suci mengambil berkat tersebut, itu dianggap sebagai bahwa si Suci ini sudah menyetujui akad yang terjadi. Meskipun sebenarnya si Suci ini nggak ngerti apa-apa ya, dia nggak tahu apa-apa pada saat mengambil besek tersebut dari ibu yang mengaku bernama Ibu Rawani tersebut. Dan ditambah lagi ketika kemudian ayah dari anak tersebut, yaitu si Yusuf, malah memakan isi dari besek yang diberikan dari Ibu Rawani. Jadi dianggaplah bahwa ya sudah, orang tuanya dua-duanya sudah setuju. Yang satu menerima besek, yang satu memakan isi si besek. Jadi anak yang sudah diincar lama oleh makhluk dari dimensi tersebut ya diambillah, karena dianggap memang orang tuanya sudah menyetujui akad yang diberikan oleh mereka melalui berkat yang diberikan. Itulah mungkin kenapa ya guys, kalau misalkan kita banyak nonton film gitu kan ya, banyak cerita-cerita orang tua yang mengatakan bahwasanya ayo kalau ke tempat asing jangan suka memakan makanan yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal gitu kan. Kalau secara logika mungkin karena kita kan nggak tahu siapa-siapa yang berniat jahat, yang berniat baik kepada kita gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat lagi dari secara spiritualnya ya seperti itu, bahwasanya terkadang dimensi kita manusia itu suka bercampur dengan dimensi astral yang tidak bisa kita lihat, dan kita nggak bisa menebak di mana kita bisa menemui hal-hal seperti itu kan. Dan ketika kemudian kita mencampur diri kita dengan hal-hal yang berasal dari dimensi sana gitu kan, otomatis apa yang ada dalam diri kita ini akan terkontaminasi dengan energi yang ada di dimensi yang berbeda. Itulah yang kemudian mungkin membuat ada beberapa orang yang sukmanya hilang, ada yang membuat orang tiba-tiba kesurupan terus nggak bisa pulang gitu ya, hal-hal semacam itulah mungkin ada baiknya kita memang mendengarkan omongan-omongan orang tua, walaupun memang zaman semakin modern, zaman semakin berubah gitu. Cuman kan segala sesuatunya ya kita ada lebih baiknya untuk bisa menjaga diri dan berjaga-jaga dari apa yang ada di sekitar kita. Dan si Suci ini ketika mendengar mertuanya bilang seperti itu kan, dia cerita bahwasanya ya berarti anak kamu udah diambil nih karena kamu sudah setuju melalui berkat yang kamu terima. Kemudian Yusuf juga makan isinya gitu kan. Jadi si Suci ini kan ngerasa semakin bersalah dong, dia semakin nangis gitu. Dan waktu itu Pak Haji ini sempat bilang, udah nggak usah nangis, nggak apa-apa, insya Allah Laras nggak kenapa-napa. Laras sebentar lagi pasti ditemukan, nanti Datuk Lingguan yang bantu, karena memang pada dasarnya isi hutan ini kan sangat dipahami oleh Datuk Lingguan. Kita minta tolong sama Datuk Lingguan supaya bisa menemukan di mana posisi si Laras sekarang berada. Dan singkatnya, setelah si Pak Haji ini menjelaskan kondisi yang pada saat itu terjadi sebenarnya ya kepada si Suci dan kepada si Yusuf, menenangkan mereka, meyakinkan bahwa enggak, si Laras pasti baik-baik saja gitu kan. Akhirnya Pak Haji ini melakukanlah pencarian dia, dan dia ini keluar waktu itu dari rumahnya si Suci. Dan kalau kata si Suci, dia melihat Pak Haji ini berjalan ke salah satu sudut hutan yang banyak pepohonannya gitu ya, cuma memang waktu itu posisinya ada di depan rumah mereka nih. Nah ketika itu si Suci ini hanya berdiri di halaman rumah dia sambil ngeliatin apa yang dilakukan
dilakukan oleh Pak Haji gitu ya. Dan si Yusuf ini berdiri persis di depan pagar rumah mereka, jadi antara batas pagar rumah menuju ke hutan yang ada di depan mereka. Dan pada saat itu si Suci ini melihat bapak mertuanya itu mengeluarkan sebatang rokok dari dalam kantong celananya. Jadi memang sepertinya rokok tersebut sudah disiapkan dari rumah. Dan rokok tersebut itu berbeda ya dari rokok biasanya. Jadi rokoknya itu kayak dilinting menggunakan bungkusan jagung gitu loh. Jadi kalau kalian ngupas jagung itu kan pasti ada kulitnya tuh. Nah, kulit tersebutlah yang menjadi bungkusan luar dari tembakau yang kemudian dibakar oleh ayahnya si Yusuf, yaitu Pak Haji. Jadi dia merokok gitu sebentar di sana sambil menghembuskan asap yang berasal dari rokok tersebut ke arah depan pepohonan yang ada di hadapannya. Dan gak lama dari situ, kata si Suci ya, gak ngerti apa yang dilakukan kemudian oleh bapak mertuanya, tiba-tiba saja harimau yang pernah si Suci lihat pada saat itu mengawasi dia dan anaknya di halaman belakang itu muncul dari balik pepohonan. Jadi dia dengan gagahnya itu benar-benar jalan keluar dari pepohonan. Dan waktu itu karena si Suci kan udah tahu nih ciri khas dari Datuk Lingguan itu apa, yang membedakan dia dengan harimau yang lain itu apa gitu ya. Dan si Suci ini ngeliatin nih, oh iya benar, keningnya ada bulut-bulutnya, kemudian hidungnya itu agak abu-abu hitam gitu. Kemudian dia ngeliat sepintas itu kumisnya tuh di bawah sinar matahari itu kayak cemerlang gitu loh, kayak ada bulir-bulir cemerlangnya gitu kan, karena warnanya kuning emas gitu. Disitulah si Suci baru menyadari bahwa oh iya, ini harimau beda dari harimau yang biasanya dia lihat. Dan pada saat itu Suci melihat Pak Haji ini seperti berkomunikasi ya dengan si Datuk Lingguan. Jadi persis seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf waktu itu ketika di halaman belakang rumah tuh. Nah, hal tersebut yang sama dilakukan oleh Pak Haji. Jadi si Pak Haji ini kayak sedikit jongkok gitu ya, badannya di depan si Datuk Lingguan. Kemudian nggak tahu mereka ngomong apa karena mereka sama-sama diam. Si Pak Haji ini hanya memejamkan mata seperti bicara melalui hati kan waktu itu. Dan kemudian gak lama, itu gak berlangsung lebih dari 5 menit kalau kata si Suci, ya Datuk Lingguan ini balik lagi, dia masuk ke dalam hutan dan meninggalkan Pak Haji sendirian. Dan ketika si Pak Haji ini sudah ditinggalkan oleh Datuk Lingguan gitu ya, Pak Haji ini kan datanglah ke arah si Suci dan juga si Yusuf waktu itu yang menunggu di belakang dia. Dan memang wajahnya si Pak Haji waktu itu sudah agak udah agak lega lah gitu ya, nggak setegang awalnya gitu kan. Dan waktu itu si Pak Haji ini cuma bilang bahwasanya udah tenang aja, nanti insya Allah Laras bisa ditemuin kok, udah nggak usah kepikiran yang macem-macem. Dan di titik ini sebenarnya si Suci ini bilang gini ya, untuk kalian semua yang mungkin mendengarkan kisah dia pada saat ini, mungkin kalian yang menganggap bahwasanya Pak Haji kemudian keturunannya itu merupakan orang yang musyrik atau apalah, katakan seperti itu, si Suci nggak mau terlalu ambil pusing dengan hal tersebut, karena menurut dia setiap daerah, setiap wilayah gitu ya, itu pasti memiliki adat istiadat yang harus dihormati gitu. Dan itulah yang pada saat itu terjadi, bahwasanya itu adalah kepercayaan dan keyakinan orang-orang sana. Mau percaya atau tidak ya memang hal tersebutlah yang dipegang oleh orang-orang sana sampai detik ini bahkan ya. Dan kalau menurut si Suci sebenarnya mertuanya itu tergolong sangat religius loh sebenarnya. Cuma memang mereka diberikan semacam kelebihan untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Ya mungkin salah satunya adalah memiliki khodam gitu ya, kemudian memiliki pegangan-pegangan tertentu yang mereka hasilkan dari hasil tirakat, bukan ilmu hitam gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau berpikir hal-hal negatif tentang Suci dan juga keluarga mertuanya, itu si Suci nggak mau ambil pusing ya, karena itu hak kalian masing-masing untuk menilai. Tapi intinya adalah apa yang didapatkan oleh keluarga mertuanya si Suci itu benar-benar murni karena hasil tirakat mereka. Jadi sampai di sini kita harus sepakat ya bahwa kita nggak akan menghakimi, kita nggak akan menjudge, kita nggak akan memberikan penilaian penilaian yang buruk terhadap perbedaan yang ada di setiap daerah gitu, adat istiadat maupun kepercayaan yang ada di setiap daerah ataupun setiap keluarga gitu. Karena ingat, kita harus tetap saling menebarkan energi yang positif dan harus bisa sama-sama saling menghargai. Dan sekitar jam 3 sore kalau kata Suci waktu itu, si Pak Haji yang awalnya cuman duduk-duduk doang gitu di halaman depan kayak sambil nunggu ilham gitu ya, si Suci yang udah kelabakan, dia nggak tahu harus gimana, nangis juga dia udah capek kan. Waktu itu si Pak Haji ini yang awalnya nyantai aja gitu dudukan, tiba-tiba dia berdiri gitu ya. Dan ketika dia berdiri kan otomatis semua orang yang ada di sekitar dia kan ikut ngeliat juga dong. Dan waktu itu si Suci ini berpikirnya, wah
Pak Haji kayaknya sudah mendapatkan ilham yang dia tunggukan dari tadi. Dan benar aja ketika dia berdiri, dia langsung berjalan cepat gitu ya, kayak seolah-olah ada yang menggerakkan badan dia. Dan anehnya pada saat itu Pak Haji itu jalannya itu kayak dia sudah tahu kemana dia harus berjalan gitu. Jadi kayak sudah ada yang menuntun dia pada saat dia jalan waktu itu. Dan kalau kata si Suci, semua orang yang pada saat itu ada di halaman rumah tersebut ya, yang memang pada saat itu membantu pencarian si Laras kan, ketika melihat Pak Haji ini tiba-tiba bangun berdiri kemudian menuju ke suatu tempat, itu kan pasti langsung ngikutin Pak Haji semua dong dari arah belakang gitu kan. Dan ketika si Suci ini mengikuti langkahnya Pak Haji bersama suaminya, bersama si Heri, beberapa orang lah gitu, dan mereka ini berjalan sekitar 20 menit masuk ke dalam hutan, walaupun memang jaraknya waktu itu cukup jauh gitu ya. Cuman si Pak Haji ini benar-benar tahu harus kemana nih dia ngelangkah. Dan Suci waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika dia berjalan sudah cukup jauh 20 menitan yang seperti kita bilang tadi. Tiba-tiba di satu titik si Suci ini sempat menghentikan langkahnya ketika dia mendengar suara auman harimau. Kalian bayangkan suara auman harimau yang wow, yang kayak gitu. Tiba-tiba Suci dengar suara tersebut kan, dia sempat berhenti sebentar, tapi ketika dia melihat Pak Haji nggak berhenti gitu kan, akhirnya si Suci melanjutkan jalannya lagi. Dan ketika beberapa langkah dia melanjutkan jalannya, kemudian dia melihat Pak Haji sudah berhenti di depan dia gitu ya, beberapa langkah di depan dia. Di sanalah akhirnya Suci ini ngelihat si Laras lagi duduk di atas tanah ya, di tanah di dalam hutan itu, lagi mainin bunga kantil. Kalian tahu bunga kantil nggak? Kalau nggak tahu googling deh. Lagi mainin bunga kantil gitu. Jadi tiba-tiba aja di atas tanah itu tuh banyak bunga kantil gitu. Dan itu lagi dimainin sama si Laras, sambil ketawa-ketawa si Larasnya. Kayak ya dia namanya masih kecil ya, dia belum mengerti apa yang terjadi gitu kan. Dia juga pasti nggak ingat apa yang terjadi pada saat itu. Dia mainin tuh bunga sambil ketawa-ketawa, dan ketika ngeliat si Suci datang, bapak ibunya datang tuh cuman hehehe kayak gitu. Dan waktu itu kalau kata si Suci, ketika dia ngeliat anaknya ada di sana, duduk di sana gitu ya, kayak nggak terjadi apa-apa, nggak terlalu jauh dari belakangnya si Laras, si Datuk Lingguan ada. Jadi dia duduk kayak lagi ngejagain Laras, tapi dari belakang dia duduk gitu. Kayak seolah-olah dia memang sudah menunggu kehadirannya Pak Haji, Laras, Suci, dan warga lain yang pada saat itu nyariin si Laras. Dan waktu itu orang pertama yang langsung datang ke arah Laras gitu, terus ngangkat anaknya kemudian dipeluk gitu kan, itu adalah Yusuf. Jadi Yusuf itu langsung lari ketika ngeliat si Laras duduk di sana, langsung dipeluk sama dia, digendong kan, sambil dia teriak gitu, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah gitu. Dan pada saat itu ya si Pak Haji, kayak si Heri, kayak si Suci itu ya ikut-ikutan langsung pada peluk-pelukan gitu kan, ya Allah Laras dari mana segala macam gitu kan, senang lah mereka, terharu pada saat itu. Dan ketika dalam situasi yang mengharu biru gitu ya, antara air mata dan senyuman itu bercampur jadi satu, si Suci ini sempat melihat ke arah si Datuk Lingguan yang pada saat itu masih berdiri di tempat yang sama. Dia nggak bergerak sama sekali, maksudnya dia nggak pergi, dia nggak menghindar dari orang-orang kan, dia ngeliatin aja dari tempat dia duduk. Dan waktu itu jujur si Laras di dalam hatinya, dia berbisik bahwa terima kasih Datuk Lingguan, siapapun kamu, meskipun saya tidak mengenal kamu, tapi terima kasih karena sudah membantu saya mencari si Laras. Dan ketika si Suci mengatakan hal tersebut ya di dalam hatinya, tiba-tiba saja Pak Haji nih yang berdiri di belakangnya si Laras cuma bilang, iya, kata Datuk, sama-sama. Jadi kayak seolah-olah Pak Haji ini bisa tahu kalau misalkan barusan si Suci ini ngomong sesuatu kepada Datuk Lingguan, dan ternyata Datuk Lingguan juga mengerti apa yang dikatakan oleh Suci. Dan ketika kebagian waktunya si Suci untuk menggendong si Laras kan, waktu itu ganti-gantian tuh pada ngegendongin si Laras kan, saking senengnya. Akhirnya dari sudut ekor matanya si Suci ini dia ngelihat Datuk Lingguan ini berbalik gitu ya. Dia memutar badannya, berdiri, kemudian pergi gitu, melenggang jalan masuk lagi ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan gitu kan. Cuma terdengar sisa-sisa suara langkah kakinya aja yang tegap gitu menginjak dedaunan dan ranting-ranting kering yang ada di dalam hutan. Dan ya singkatnya pada saat itu, dari apa yang diceritakan oleh Suci, yaitu mamah saya sendiri, bahwasanya si Laras, yaitu saya, itu menghilang gak nyampe 24 jam ya. Jadi hanya dari subuh sampai sekitar jam 3 sore. Dan misalkan ditanya sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri Laras waktu itu, ya jujur Laras juga gak tahu. Saya sebagai si Laras,
Saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya benar-benar nggak ingat sama sekali. Saya waktu itu cuma baru berusia 3 tahun kalau kata mama saya gitu kan. Saya belum mengerti apa yang terjadi pada diri saya pada saat itu. Bahkan saya juga sama sekali tidak mengingat kejadian di mana saya pernah ditolong oleh Datuk Lingguan. Saya bahkan nggak pernah ingat gimana wujud dari Datuk Lingguan itu seperti apa. Jadi misalkan pun ditanya apakah Datuk Lingguan itu sosoknya mirip seperti Kawi, kalau kalian sudah pernah menonton Sunya Liris ya, kalian pasti nggak asing dengan sosok Kawi. Saya juga nggak akan bisa menjawab apakah mereka mirip atau tidak. Cuma kalau berdasarkan deskripsi yang diceritakan oleh mama saya, bahwasanya Datuk Lingguan ini sosoknya sebenarnya wujudnya ya seperti harimau biasa aja. Maksudnya nggak ada yang beda, ya cuman beda tanda-tanda di badannya aja gitu. Nggak yang lebih gede atau lebih tinggi atau gimana gitu, nggak. Seperti harimau biasa aja, warnanya coklat kekuningan gitu, kemudian belangnya juga hitam. Nggak ada yang membedakan. Kalau si Kawi kan dia putih warnanya dan dia memang wujudnya gede gitu ya. Kalau dia saat dia lagi jalan itu tingginya itu hampir sepinggang orang dewasa yang tingginya sekitar 175-an lah. Jadi kalau si Kawi ini bisa kita katakan bahwa dia untuk bobot atau ukuran dia cukup jumbo. Jadi kalau misalkan dilakukan perbandingan ya memang nggak akan bisa karena mamah saya nggak pernah melihat sosok Kawi seperti apa dan saya juga nggak pernah mengingat sosok Datuk Lingguan itu seperti apa gitu. Jadi mereka itu kayak sama-sama hanya hidup di memori kami masing-masing. Dan singkatnya setelah kejadian tersebut berlangsung, si Laras sore tersebut bisa ditemukan lagi kan. Karena memang jarak rumah antara rumahnya si Suci dengan rumah Pak Aji ini sangat jauh, ya cukup jauh sekitar 4-5 jam lah kalau perjalanan mobil. Akhirnya Pak Aji ini memutuskan untuk menginaplah semalam di rumahnya si Suci kan. Dan ketika itu di sanalah mereka banyak saling sharing, mereka bercerita. Si Suci juga pada akhirnya memutuskan untuk menceritakan segala sesuatu yang sering dia alami di rumah tersebut. Perihal dia sering mendengar suara azan ketika maghrib dan isya saja, kemudian perihal suara orang yang ikut menyapu ketika dia sedang menyapu halaman gitu kan. Dan di saat itulah kemudian Pak Aji ini menyarankan bahwasanya Suci, mulai sekarang kalau kamu mau bersih-bersih, mau nyapu halaman gitu ya, itu usahakan jangan lepas asar, kalau bisa pagi aja. Karena pada saat itu Pak Aji ini menjelaskan bahwasanya sebenarnya kamu ini tinggalnya bersinggungan, bersebelahan dengan dimensi yang tidak bisa kita lihat. Mungkin ada orang yang menyebut dimensi makhluk tersebut adalah makhluk bunian. Mungkin kalian yang sudah mendengar bagaimana asal-usul kisah makhluk bunian mungkin mengerti ya. Jadi makhluk bunian itu salah satu ciptaan Tuhan juga, bahwasanya mereka memiliki kehidupan aktivitas yang hampir sama dengan manusia, hanya saja dimensi kita berbeda gitu. Kita saling bersebelahan tapi berseberangan dimensi. Dan itulah yang pada saat itu ada di sekitar si Suci, tinggal di sekitar si Suci gitu. Jadi misalkan si Suci ini secara kasat mata dia melihat bahwa rumahnya itu cuman sendirian di wilayah tersebut ya. Tapi bagi orang yang bisa melihat, itu sebenarnya si Suci itu letak rumahnya ada di tengah-tengah perkampungan dari dimensi lain. Jadi itulah kenapa alasan ketika si Suci ini menyapu halaman gitu ya, misalkan dia seperti mendengar ada orang lain juga menyapu halaman tersebut. Karena kalau menurut Pak Aji ada satu katakanlah jin yang berasal dari dimensi tersebut itu tinggal di sebelah rumahnya si si Suci. Ketika melihat si Suci ini sering membersihkan halaman rumahnya ketika sore hari gitu kan, akhirnya tetangga gaibnya itu merasa pengen nyapu juga mumpung ada temennya gitu kan. Dan kenapa suara-suara tersebut hanya mengikuti si Suci ketika lepas asar sampai ke malam gitu? Karena memang bagi orang-orang yang sensitif, hal-hal yang berbatasan dengan dimensi yang berbeda itu energinya akan jauh lebih kuat. Itu ketika malam atau gelap itu menyapa. Itulah pada akhirnya kenapa Pak Aji ini menyarankan setelah hal tersebut terjadi gitu ya, kalau bisa kamu membersihkan halaman pagi aja.
setelah lepas asar menjelang maghrib udah di dalam rumah aja. Ya lebih baik kita mencari aman aja, karena memang kalau menurut Pak Haji, apa yang tinggal di sekitarnya si Suci pada saat itu bentuknya sudah seperti perkampungan ya. Dan kalau misalkan bisa dilihat itu justru jumlah dari makhluk-makhluk tersebut itu jauh lebih banyak daripada manusia yang tinggal di sana. Karena kan kita yang numpang sebenarnya di tempat mereka, bukan mereka yang numpang loh, jangan salah. Dan mungkin karena memang mereka ini sifatnya tidak mengganggu gitu kan, ya mereka kan nggak sengaja ngeganggu. Maksudnya bukan salahnya mereka kalau misalkan kita yang sensitif, kita yang bisa merasakan, kita yang bisa mendengar, atau kita yang bisa melihat, itu kan bukan salahnya mereka gitu. Dan ketika kemudian mereka menyadari bahwa si Suci ini mungkin bisa menyadari keberadaan mereka pada saat itu gitu ya, melalui suara gitu kan, yaitu membuat mereka senang. Bahwasanya mereka berpikir bahwa saya punya tetangga baru nih, tanpa menyadari bahwa mereka berbeda dimensi. Dan Pak Haji ini juga menjelaskan bahwasanya suara-suara azan yang sering si Suci dengar gitu ya menjelang maghrib kemudian isya, itu ya juga berasal dari dimensi mereka. Dikatakan bahwa Pak Haji ini melihat ada sebuah masjid yang sangat besar, yang sangat indah berada di dimensi tersebut, yang kemudian memang sering melantunkan azan gitu ya setiap waktu-waktunya sholat. Cuma memang kenapa yang sering didengar oleh si Suci adalah azan maghrib dan juga azan isya, ya karena memang gerbang dimensi yang sifat energinya lebih besar itu selalu ada menjelang maghrib sampai ke hari gelap. Itulah kenapa si Suci yang mungkin punya kesensitifan secara pendengaran gitu ya, jadi orang itu kan punya sensitifnya beda-beda ya guys. Ada yang secara pendengaran, ada yang secara merasakan, ada yang secara melihat, ada yang bisa ketiga-tiganya, atau bahkan yang keempat juga bisa berkomunikasi. Dan kebetulan si Suci pada saat itu hanya sebatas kesensitifan terhadap pendengaran. Dan itulah yang kemudian ditangkap oleh frekuensi yang dimiliki oleh si Suci. Jadi ketika energi dari dimensi yang berasal dari dimensi jin tersebut kuat gitu menembus ke dimensi kita, kebetulan yang bisa ditangkap oleh si Suci adalah suara yang berasal dari kehidupan yang ada di dimensi sana. Jadi ketika maghrib atau isya, ketika azan itu berkumandang, itu sampai bisa terdengar oleh si Suci gitu, bisa terdengar oleh si Suci pada saat itu, ya karena memang suara tersebut berasal dari dimensi sana. Jadi azan tersebut itu berasal dari sebuah masjid yang memang konon katanya di sana ada dan cukup megah di dalam dimensi yang ditinggali oleh jin-jin yang ada di sana. Dan jujur kalau kata si Suci ya, ketika dia mendengarkan cerita dari mertuanya tersebut, si Suci ini sempat merasa skeptis sih. Maksudnya dia adalah orang yang percaya bahwa dimensi berbeda itu ada. Cuman kayaknya kalau terlalu rinci seperti itu, si Suci ini sempat berpikir bahwa Bapak bisa aja kali cerita begitu gitu kan. Cuman kan si Suci nggak berani dong mau ngomong belak-belakan bahwa dia nggak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut kan. Hingga di suatu malam si Suci bilang, beberapa hari setelah si bapaknya menceritakan hal tersebut ya, si Suci ini bermimpi. Tapi mimpinya tuh kayak nyata banget gitu. Jadi di suatu malam dia ini ngerasa pengen pipis. Jadi dia bangunlah dari kamarnya. Dia ngeliat ada Laras, ada suaminya, dia memastikan lagi kan. Jadi dia bangun, dia mau pipis kan, ke belakang dia pipis. Ketika dia membuka pintu, harusnya bagian belakang rumahnya itu kan sepi. Cuma ada pepohonan hutan-hutan doang, nggak ada apa-apa sama sekali, kan gelap harusnya. Ketika dia membuka pintu, dia malah melihat semacam kayak ada jalanan yang terbuat dari paving block. Jadi itu paving block itu kayak membentuk jalanan yang menuju ke sebuah perumahan penduduk yang ada di depan sana. Jadi yang awalnya itu seharusnya di depan sana itu kayak pohon-pohon gitu ya. Itu berganti jadi kayak rumah. Dan itu terang, suasananya kayak kalian lihat perumahan aja gimana gitu. Dan waktu itu si Suci kan bengong, maksudnya kayak ini apa? Saya lagi mimpi atau apa? Kok tiba-tiba saya berubah tempat tinggalnya gitu. Dan karena dia ngerasa takut dengan apa yang dia lihat gitu kan, dia kayak ngerasa asing di tempat dia sendiri, masuklah dia kan. Nggak jadi tuh dia pipis, masuk lagi ke dalam rumah. Dia tadinya mau masuk lagi ke dalam kamar, mau ngumpet gitu karena dia takut. Tapi dia masih penasaran, akhirnya dia jalanlah ke depan pintu kan. Dan ketika dia lihat lagi di depan rumahnya, sama kejadiannya, semuanya berubah.
Harusnya yang di depannya itu cuma pohon-pohon nggak jelas gitu ya, namanya hutan, apalagi yang bisa dilihat selain pohon gitu. Itu suasananya berbeda 180 derajat, jadi banyak jalan, jadi banyak tiang-tiang rumah. Itu pohon-pohon itu jadi rumah-rumah yang punya lampu, kemudian banyak anak-anak yang lari-lari ke sana ke sini main gitu. Banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu yang lagi duduk, yang lagi jalan beraktivitas seperti biasanya manusia gitu. Dan itu benar-benar dilihat dengan mata kepalanya si Suci sendiri. Dan pada saat itu Suci ini bercerita ya, di dalam kekalutan dia, di dalam kebingungannya dia, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang menghampiri si Suci pada saat itu yang posisinya lagi berdiri di halaman rumah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rima, dan kalau menurut Suci dia masih ingat benar bahwasanya penampilannya pada saat itu si sosok Rima ya, itu menggunakan jubah putih tapi dia kayak semacam pakai hoodie-nya itu tapi warna putih ya, hoodie-nya warna putih gitu, jadi sebagian mukanya itu kayak ketutup gitu. Nah pada saat itu si Suci ini ngerasa si Rima ini kayak jadi tour guide-nya dia gitu loh. Jadi si Rima ini kayak memperkenalkan, ini loh wilayah saya, ini tempat kami tinggal, di sini rumah saya, di sini rumah tetangga kita, di sini masjid yang kita punya, di sini jalanan yang biasa kita lewati. Pokoknya semuanya itu dijelaskan sama si Rima secara detail. Dan pada saat itulah si Suci ini merasa bahwa oh ternyata mungkin ini ya masjid yang dibilang oleh Pak Haji, yang selama ini azannya sering saya dengar ketika maghrib dan juga isya. Karena waktu itu menurut si Suci dia ngelihat sendiri itu masjid gede, dan masjid itu tuh bentuknya kayak belum pernah dia lihat pada saat itu ada di dimensi manusia gitu, saking megah, saking bagusnya masjid. Dan waktu itu si Rima juga memperkenalkan bahwa ini rumah saya, kita tetangga. Jadi pada saat itu si Suci baru mengerti bahwasanya tetangga gaibnya si Suci waktu itu adalah si Rima. Dan si Rima ini juga memperlihatkan bahwasanya ini anak-anak saya. Jadi memang kalau menurut Pak Haji, jin-jin yang tergolong seperti sejenis makhluk bunian ya, itu aktivitasnya memang sama seperti manusia. Jadi mereka bersosialisasi seperti manusia, mereka berkembang biak seperti manusia, pokoknya memang benar-benar seperti manusia. Yang membedakan hanyalah dimensi tempat di mana mereka tinggal. Dan biasanya makhluk-makhluk sejenis makhluk bunian ini tidak memiliki residual memori ya, karena memang mereka benar-benar adalah diciptakan sebagai jin muslim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman dahulu mungkin sampai akhir zaman nantinya. Jadi ketika si Rima ini menjelaskan bahwasanya saya loh yang sering nemenin kamu nyapu setiap kali kamu nyapu, kemudian anak saya juga sering loh main sama anak kamu di halaman depan, cuma kamu nggak lihat aja gitu. Dan waktu itu si Suci ini baru keinget bahwasanya oh pantesan ya si Laras itu kalau misalkan menjelang sore susah banget disuruh masuk ke dalam rumah. Maksudnya Laras masuk, udah mau maghrib gitu kan, si Laras ini kayak nggak mau gitu, kalau nggak dimarahin sama si Suci itu nggak mau masuk ke dalam rumah. Padahal dia main sendirian gitu, yang dilihat si Suci itu si Laras tuh main sendirian. Rupanya ternyata menurut si Rima enggak, itu dia lagi main sama anaknya saya. Jadi si Rima ini menjelaskan kalau dia ini juga punya anak sama seperti si Suci. Dan akhirnya di dalam mimpinya si Suci tersebut ya, Suci ini bilang mata dia tuh seperti dibukalah terhadap kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya begitu banyak kehidupan yang tidak bisa kita jamah satu persatu, yang terkadang tidak masuk ke dalam logika kita, tapi ternyatanya ada gitu kan, bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tidak semua bisa masuk ke dalam akal dan logika kita. Dan meskipun hal tersebut kadang sulit untuk dipercaya, bahwasanya Allah itu hanya menunjukkan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang memang dia pilih gitu kan. Dan perihal nantinya akan ada yang percaya atau tidak dengan cerita tersebut, yaitu terserah, itu kembali ke pengalaman hidup masing-masing. Dan rasa skeptis yang sebenarnya dirasakan oleh si Suci saat dia mendengar cerita dari Pak Haji gitu kan ya, itu seperti buyar seketika ketika dia dihadapkan pada kenyataan yang waktu itu seperti ingin menyadarkan dia bahwa bangun, ini loh dunia yang sebenarnya. Dunia itu gak sesimpel yang kamu bayangkan. Dan Suci bilang bahwasanya mendapatkan pengalaman seperti itu dia sangat bersyukur ya, karena memang itu menjadi salah satu pengalaman dan kenangan yang tidak akan bisa dia lupakan sampai sekarang. Dan sebagai informasi aja, mungkin ada kalian yang berpikir bahwa mamah saya atau si Suci ini memiliki kemampuan sixth sense atau semacamnya gitu. Enggak, mama saya enggak punya kemampuan secara reguler untuk
sensitif secara visual gitu ya, melihat penampakan atau apa gitu, enggak. Cuma memang sesekali, ya sesekali bisa. Cuman beliau yang saya rasakan memang lebih sensitif ke pendengaran saja. Cuma mungkin kalau kalian cermat menonton cerita tentang Lin di channel YouTube-nya Kak Nadia Umara, di sana kan dijelaskan bahwasanya orang pertama yang sebenarnya melihat keberadaan N yang pada saat itu sedang menyapu halaman itu adalah mamah saya, bukan saya. Jadi yang awal yang melihat itu adalah mamah saya, ngelihat si N lagi nyapu di halaman, kemudian dia memberitahukan kepada saya tentang keberadaan si N, barulah kemudian saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Lin bersaudara. Jadi sebenarnya ya beliau yang menemukan N pertama kali di rumahnya Pak Yono waktu itu. Dan kalau kita kembali lagi ke inti cerita mengenai Datuk Lingguan ya, kalau ditanya apakah saya secara pribadi pernah bertemu dengan sosok beliau atau tidak, jujur saya belum pernah bertemu dengan Datuk Lingguan, karena memang Datuk Lingguan ini kan sosoknya bukan khodam ya. Beliau ini bukan makhluk halus yang bisa muncul di mana saja yang dia inginkan. Dia berbeda dengan Kawi, karena kalau Kawi ini wujud halus, sementara kalau Datuk Lingguan ini kalau yang saya rasakan dia wujud asli dengan isi yang berbeda. Jadi memang Datuk Lingguan ini usianya sangat panjang. Wallahu a'lam bisawab ya bagaimana itu prosesnya, karena memang beliau ini hidup dan menjaga dari zaman kakek buyutnya almarhum ayah saya, dan apakah beliau menjaga sampai sekarang, wallahu a'lam juga, saya tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung kepada keluarga besar, karena memang saya pikir itu adalah hal privasi dari anggota keluarga saya yang mungkin masih memiliki informasi mengenai Datuk Lingguan ya. Karena memang kalau berdasarkan cerita yang saya dengar dari mamah saya ini, Datuk Lingguan ini ya memang hanya bisa ditemui ketika kita berada di dalam hutan, dan itu pun jika kita dalam keadaan yang berbahaya. Jadi kita nggak bisa seenak-enaknya aja tiba-tiba manggil beliau pengen ketemu atau gimana, nggak bisa gitu. Datuk Lingguan adalah sosok yang berbeda dari hal itu semua. Dan ya itulah keseluruhan dari cerita edisi Rekam Misteri kali ini yang terasa cukup spesial, karena memang ceritanya berasal dari mamah saya sendiri, yang dalam cerita ini kita sebutkan sebagai sosok seorang suci ya. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Datuk Lingguan ini adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus bisa menghargai apapun adat istiadat, budaya, kepercayaan yang ada di satu daerah gitu ya, tanpa harus menghakimi, tanpa harus menjudge, tanpa harus berpikiran negatif terhadap segala sesuatunya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita respect terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita, terlepas kamu percaya atau tidak, terlepas itu masuk logika kamu atau tidak. Dan kalau kata mama saya sendiri ya, bahwasanya keberadaan dimensi lain itu kan terkadang masih dianggap lelucon oleh orang-orang yang mendengarkan, dan hal tersebut sangat wajar sih sebenarnya, karena mereka kan nggak melihat dan tidak merasakan secara langsung. Bahwasanya dimensi lain itu tabirnya hanya dibuka kepada orang-orang yang memang spesial dan dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa melihat dan merasakan. Dan sebenarnya tujuan utama dari Tuhan untuk membukakan tabir dari dimensi lain kepada makhluk-makhluk yang Dia ciptakan itu sebenarnya untuk memberikan bukti bahwasanya ya sebesar itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk segala sesuatu makhluk yang Dia ciptakan. Dan meskipun saya sama sekali tidak bisa mengingat satu memori pun mengenai apa yang terjadi terhadap diri saya di tahun 93 itu, ketika saya usianya masih 3 tahun ya, mengenai kejadian saya hilang kemudian ditemukan oleh Datuk Lingguan gitu kan, saya benar-benar nggak ingat sama sekali. Hanya saja satu hal yang kemudian membuat saya sadar bahwasanya kayaknya saya memang sudah sering merepotkan orang tua saya semenjak saya kecil gitu kan, dan ya saya berterima kasih atas kasih sayang dan kepedulian mereka berdua terhadap saya sampai detik ini. Dan saya meminta juga untuk kalian teman-teman semua yang mungkin mendengarkan cerita ini ya, bisa mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum ayah saya, Yusam Hendri Albuni Yusuf binti Albuni Yusuf, supaya beliau bisa tenang dan juga bisa bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Amin. Akhir kata ada salam dari mama saya, dan dia juga meminta maaf kalau misalkan cerita yang dia kirimkan ini nggak terlalu serem gitu kan, tapi beliau hanya ingin membagikan pengalaman beliau saja. Siapa tahu memang ada pembelajaran yang bisa kita petik gitu ya dari pengalaman yang pernah beliau rasakan ketika kejadian tersebut berlangsung. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya maka jadikan sebagai pembelajaran, jika kalian tidak percaya maka cukup jadikan sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe.
jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya, di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.